Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mensyarah. Saya dari kelas PAI 2I dan merupakan kelompok 3 dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 1. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Mengapa tahun kelahiran beliau itu disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu kota Mekah sedang diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Itulah sebabnya tahun kelahiran beliau itu disebut juga dengan tahun gajah. Selanjutnya, ayah dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, itu sudah dalam keadaan yatim. Jadi ayahnya itu sudah wafat ketika Nabi Muhammad sedang berada di dalam kandungan. Kemudian ketika hampir menginjak usia yang ke-7 tahun, sang ibu pun juga wafat. Beliau pun menjadi yatim piatu pada usia menginjak 7 tahun. Setelah Siti Aminah wafat, Abdul Muthalib pun mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib wafat karena renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi sewaktu remaja, Nabi Muhammad itu hidup sebagai pengembala kambing milik keluarganya dan milik kambing milik penduduk Mekah. Selain menjadi pengembala kambing, Nabi Muhammad juga berdagang. Ketika tinggal bersama pamannya, Nabi Muhammad itu ikut berdagang ke negeri Syam sampai beliau dewasa dan mandiri. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang maaf, rendah hati, berani dan juga jujur, sehingga beliau itu dijuluki dengan julukan Al-Amin. Jadi julukan Al-Amin ini beliau dapatkan ketika berhasil mencegah perselisihan di antara suku-suku di Arab ketika akan meletakkan Hajar Aswad saat Ka'bah direnovasi. Kemudian kejujuran dan keulatan Nabi Muhammad ini pun terdengar oleh Siti Hadijah. Siti Hadijah ini merupakan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda. Kemudian Siti Hadijah pun meminta Nabi Muhammad untuk berangkat ke Syria untuk membawa barang dagangannya, dan melihat kejujuran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, Hadijah pun kemudian melamarnya, dan lamaran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernikahan pun segera dilaksanakan. Jadi pada saat itu Hadijah sudah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad baru berusia 25 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Siti Hadijah merupakan wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan menyebarkan Islam. Jadi pernikahan antara Siti Hadijah dan Nabi Muhammad itu dikaruniai 6 orang anak, diantaranya yaitu 2 orang putra dan 4 orang putri. Nabi Muhammad kemudian menerima wahyu pertamanya ketika usia beliau itu menjelang 40 tahun, dan beliau itu menerima wahyu pertamanya itu di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Jadi pada saat itu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama dari Allah, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan Gua Hiro pun menjadi saksi pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dan juga Malaikat Jibril. Selanjutnya, Islam pada zaman Rasulullah di Mekah. Periode ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya di Mekah,
beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak enak. Beliau ditolak mentah-mentah dakwahnya, karena dakwahnya ditolak secara mentah-mentah. Beliau sementara menyampaikannya secara diam-diam, yaitu kepada kerabat-kerabat terdekatnya seperti istrinya Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Haris. Setelah agak luas penyebaran Islam ini, Allah menurunkan perintah untuk menyampaikan risalahnya secara terang-terangan. Kedua, berdakwah secara terang-terangan. Setelah penyebaran Islam ini agak luas, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Lalu Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Mekah lagi, namun tidak mendapatkan reaksi yang positif, tapi negatif, yaitu Rasulullah dianggap sebagai orang yang sesat, dan yang intinya mereka menolak ajakan Rasulullah. Rasulullah tetap tabah, sabar, dan berdoa agar sabar dalam menghadapi ujian ini. Dan pada saat itu juga Rasulullah kehilangan dua orang kesayangannya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Muthalib. Dan tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan, yaitu Amul Husni. Setelah mendapatkan cobaan itu, Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Dan setelah melakukan Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama setelah kedatangan penduduk Yathrib, yaitu di Madinah, yang berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari suku Aus dan Khosraj. Kemudian menyatakan lalu suku Aus dan Khosraj tersebut mengajak Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Mereka menjamin kalau di sana tempatnya diterima oleh kaum orang-orang Madinah. Jadi Rasulullah dan kaumnya pindah ke Madinah untuk berhijrah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah terjadi setelah dilaksanakannya perjanjian Aqabah yang kedua, dan di mana Islam pun berhasil membangun tanah air baru di Madinah, dan ini merupakan prestasi terpenting yang diraih oleh umat Islam pada permulaan dakwah. Kemudian setelah perjanjian itu dilaksanakan, Nabi Muhammad SAW pun mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke tanah air baru, yaitu Madinah. Setelah perjanjian itu terjadi kira-kira kurang lebih 2 bulan lebih, di Mekah tuh tidak terdapat sama sekali kaum muslimin kecuali Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW, dan juga Ali bin Abi Thalib. Setelah terdengar kabar rencana pembunuhan keji terhadap Nabi Muhammad, kemudian turunlah malaikat Jibril membawa wahyu dari Robnya dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan kota Mekah menuju tanah air baru, yaitu Madinah. Kemudian Nabi Muhammad beserta sahabatnya Abu Bakar pun pergi berhijrah ke negeri Madinah. Setelah sesampainya di negeri Madinah, Nabi Muhammad pun resmi menjadi pemimpin penduduk tersebut. Dan di sana Nabi Muhammad menjabat sebagai kepala agama dan juga sebagai kepala negara. Dalam terbentuknya negara Madinah ini, Islam pun semakin bertambah kuat. Memang dalam perkembangan kaum muslimin ini, dalam sejarah negara Madinah ini memang banyak terjadi peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin guna mempertahankan diri dari serangan musuh. Di antaranya adalah perang Badar, yaitu perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy, yang dimana pada peperangan ini kaum muslimin pun berhasil memenangkan peperangan itu. Dan yang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud adalah perang balas dendam yang dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah atas
kekalahan perang pada perang Badar. Dan di sini atas kelengahan kaum muslimin Khalid bin Walid selaku pemimpin perang kaum Quraisy pada saat itu berhasil memanfaatkan situasi ini dan melumpuhkan kaum pemanah Islam dan memukul mundur kaum muslimin. Dan yang ketiga itu perang Khandaq atau perang Parit. Perang ini terjadi antara masyarakat Yahudi dengan masyarakat Mekah yang bersekutu untuk melawan kaum muslimin. Pada peperangan ini ada salah satu seorang sahabat yang bernama Salam Al-Farisi. Ia memerintahkan atas saran dia, Nabi pun memerintahkan untuk membangun parit untuk pertahanan. Sebagai pertahanan, pada saat itu kaum antara gabungan dari kaum Quraisy bersama dengan masyarakat Yahudi, mereka mengepung Madinah selama hampir kurang lebih sebulan. Setelah sebulan pengepungan, tiba-tiba atas izin Allah, angin dan badai pun turun amat kencang yang membuat kemah-kemah dan perlengkapan tentara sekutu berterbangan, dan mereka pun terpaksa menghentikan pengepungan tersebut dan kembali ke negara mereka masing-masing tanpa ada hasil apapun. Atas banyaknya kemenangan dalam peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, banyak suku dari berbagai pelosok Arab memutuskan delegasinya untuk menyatakan ketundukan mereka terhadap Nabi Muhammad. Kemudian dalam kesempatan menunaikan ibadah haji yang terakhir atau haji wada, Nabi SAW pun menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Setelah melakukan haji wada tersebut, Nabi pun segera kembali ke Madinah. Beliau dan di sana sekembalinya Nabi Muhammad ke Madinah, beliau pun mengatur organisasi masyarakat kabilah yang memeluk agama Islam. 2 bulan setelah itu, Nabi menderita sakit demam. Tenaganya dengan cepat terkuras hingga sampai Nabi pun meninggal pada tenaganya dengan cepat berkurang hingga Nabi pun meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya Aisyah. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.